Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang senantiasa kita harapkan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu at-taubah atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seorang hamba itu ketika dia berbuat maksiat, pada hakikatnya dia sedang menjauh dari Allah. Ahlul maksiyah adalah orang-orang yang lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertaubat adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu yang berlumuran dosa, banyak melakukan kesalahan, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama juga menjelaskan tentang pentingnya memiliki rasa takut kepada Allah. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga bagian daripada sifat mulia yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takut itu penting supaya apa? Seorang hamba itu memiliki benteng yang menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang definisi takwa. Apa itu takwa? Kita itu diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ketahui takwa itu adalah menjalankan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Sayyidina Ali pernah ditanya, apa itu definisi takwa? Maka beliau menjelaskan, hiya al-khawfu minal jalil. Memiliki rasa takut atau takut kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan memiliki persiapan untuk menuju hari yang kekal atau tempat yang kekal, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjelaskan takwa itu apa? Bagian daripada definisi takwa adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah berarti orang yang belum paham, belum punya ilmu. Karena takut itu sifatnya orang mulia, sifatnya ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Kalau orang paham ilmu agama, orang tahu, dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak paham, nggak punya ilmu, ya nggak takut. Maka untuk mendapatkan rasa takut dibutuhkan ilmu. Seperti anak kecil. Anak kecil itu belum tahu apa yang namanya bahaya. Maka dia nggak takut. Kenapa? Karena tidak tahu. Anak kecil misalnya yang nggak tahu kalau ular itu bahaya, ketika ditaruh di satu tempat, di situ ada ular, bukannya lari, tapi malah dideketin itu ular, dipegang. Karena dia belum paham kalau binatang itu membahayakan. Begitu juga mungkin anak kecil yang duduk di pinggiran tebing, atau naik ke lantai berapa kemudian main-main di tempat yang membahayakan, dia bisa jatuh ke bawah, tapi karena belum tahu, belum paham, ya dia nggak memiliki rasa takut.
Begitu juga dengan seorang hamba, semakin banyak dia mendapatkan ilmu, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi, jangan dianggap takut kepada Allah itu sama dengan takut kepada makhluk. Karena kita itu kalau takut sama sesuatu, kita akan menghindar. Kita itu kalau takut sama sesuatu, kita akan menjauhi sesuatu yang kita takutin. Takut sama ular, tidak mungkin kita mendekat ke ular, kita jauhin ular tersebut. Takut kepada sesuatu, kita akan menjauhi daripada sesuatu yang kita takutkan. Tapi takut kepada Allah adalah rasa takut yang justru akan menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Ketika engkau takut kepada Allah, bukannya menjadikan engkau menjauh dari Allah, tapi rasa takut itu justru akan menjadikanmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan rasa takut atau al-khaufu minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali perintah untuk takut ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa, yang dijelaskan oleh para ulama, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni ikhsyallah, yang artinya adalah takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatlah kepada Allah, kerjakan apa yang diperintahkan, jauhi larangannya. Wal tandur nafsun ma gaddamat lighat. Kita itu diperintahkan untuk apa? Untuk memikirkan apa yang akan kita persembahkan, kita bawa kelak untuk hari kiamat. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat, yakni ma amilta liyaumil qiyamah, yaitu yang kau amalkan untuk hari kiamat. Kalau yang kau lakukan semasa hidupmu keburukan, celaka, di hari kiamat nanti kau akan malah mendapatkan hukuman dari Allah. Kalau yang kau lakukan amal-amal hasanah, kebaikan, kau taat dengan perintahnya Allah, kau jauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatanmu itu akan mendatangkan rahmat. Dan rahmatnya Allah akan memasukkan dirimu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang engkau lakukan. Apapun yang dilakukan oleh manusia, bisa jadi orang lain nggak tahu, tapi nggak tertutup buat Allah. Bahkan apa yang kau pikirkan di dalam benakmu atau terbesit di dalam hatimu, Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Maka dijelaskan sesungguhnya manusia hidup di muka bumi ini semuanya kelak akan menjadi saksi. Kalau dia taat, nanti bumi menjadi saksi. Tempat dia hidup akan menjadi saksi. Maka orang-orang yang ahli ibadah beruntung, karena bumi nanti akan menjadi saksi. Dia ketika ada di atas ya Rabb, dia bersujud, dia melaksanakan sholat, dia puasa. Sebaliknya ahli maksiyah justru nanti akan mendapatkan bahaya, karena tidak ada yang bisa menyembunyikan kesalahannya. Bukan hanya tempat, tapi bahkan anggota tubuhnya pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya akan bersaksi kalau dirinya tangannya digunakan untuk maksiat. Matanya akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia gunakan semasa hidupnya untuk maksiat. Kakinya akan bersaksi, rambutnya, kulitnya, seluruh anggota tubuh akan bicara kepada Allah. Kita nggak usah bayangkan ya, gimana ya caranya tangan bisa bicara, gimana ya kok kaki bisa bicara. Yang perlu kita pikirkan itu bukan caranya tangan bicara kepada Allah, tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana tangan ini bersaksi kebaikan. Bagaimana supaya kaki ini justru tidak menjerumuskan kita ke dalam kemurkaannya Allah. Yang ada kaki bersaksi bahwa selama hidup kaki ini digunakan untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena kalau enggak, nanti kesaksian-kesaksian itu justru akan memberatkan kita. Nah, kalau kita berbuat dosa, kita diperintahkan taubat. Taubat kita kalau diterima oleh Allah Ta'ala, yang tadinya akan bersaksi buruk akan dibikin lupa semua sama Allah Ta'ala, karena diampuni dosanya. Kalau dosanya sudah diampuni, tangan nggak akan lagi bersaksi, kaki nggak akan lagi bersaksi. Tapi kalau belum bertaubat, maka semua anggota tubuhnya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama menjelaskan al-mu'min, kriteria orang yang beriman itu bagaimana?
al-mu'min, seorang yang beriman itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota tubuhnya. Orang mukmin itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap anggota tubuhnya. Matanya takut, tangannya takut, lisannya takut, kakinya takut, perutnya takut, hatinya takut. Seluruh anggota tubuhnya takut. Nah, itu kriteria orang yang beriman. Sehingga dikatakan oleh Abu Laits, tanda-tandanya orang beriman itu nampak pada 7 hal. Yang pertama, nampak di mana? Lisannya. Lisannya orang yang takut, dia akan jaga. Nggak jadikan lisannya untuk menggunjing. Nggak jadikan lisannya untuk mencaci, memaki, melaknat. Beda halnya kalau orang yang nggak punya rasa takut sama Allah Ta'ala. Kalau nggak punya rasa takut, lisannya digunakan untuk apa? Ghibah. Lisannya digunakan untuk apa? Namimah. Lisannya digunakan untuk apa? Untuk melaknat, mencaci dan lain sebagainya. Tapi orang yang takut kepada Allah, ada tanda-tandanya di anggota tubuhnya. Yang pertama apa? Lisannya. Dia cegah lisannya daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan hukuman dari Allah. Karena apa? Takut. Yang kedua, hatinya. Dia keluarkan daripada hatinya penyakit-penyakit hati, ria, hasad, penyakit-penyakit yang akan mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi penyakit-penyakit yang bahaya seperti apa? Iri. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hasad ya'kulul hasanat. Sifat hasad, iri, dengki ini akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Kayu itu kalau dibakar kan cepat habisnya. Nah, kebaikan manusia itu bisa habis dengan cepat kalau dia punya sifat hasad. Nah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dijaga. Akan dia keluarkan dan dia jauhkan hatinya daripada adawah, musuhin orang, daripada hasad, daripada membenci dan lain sebagainya. Karena sifat-sifat itu justru akan menjerumuskan dirinya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit hati harus cepat-cepat diobatin. Obatinya dengan apa? Ya dengan bertaubat. Sebagaimana kalau kita sakit, kita tidak tunda untuk pergi ke dokter dan membeli obat. Maka kalau kita berdosa, jangan pernah tunda penyakit dosa untuk cepat-cepat dibawa ke dokter dan cepat-cepat mendapatkan obat daripada penyakit dosa tersebut. Kemudian orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga nampak pada apa? Pandangannya. Dia tidak gunakan pandangannya untuk memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, yang memenuhi matanya dengan pandangan yang haram, nanti matanya dipenuhi dengan nerakanya, api nerakanya Allah Ta'ala. Takut. Maka dia tidak gunakan pandangannya kecuali untuk apa? Perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, perkara-perkara yang justru mendatangkan keridhaan Allah. Ngaku takut sama Allah tapi mandang perkara yang haram, ya tidak takut, itu pura-pura takut. Tapi kalau betul-betul dia takut sama Allah Ta'ala, dia akan jaga pandangannya, tidak memandang apapun kecuali yang dihalalkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Nampak pada perutnya. Tidak masuk ke dalam perutnya kecuali yang halal. Takut sama makanan yang haram. Orang yang takut sama Allah Ta'ala itu punya ciri-ciri apa? Jaga perutnya. Tidak mau dia makan kecuali tahu ini adalah sesuatu yang halal. Yang syubhat sekalipun ditinggal. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat, dia terjerumus ke dalam yang haram. Makanya orang yang takut sama Allah nggak main-main. Dia tahu betul ini halal, dia makan. Ragu, dia tinggalkan. Jangan dianggap kok rumit ya hidupnya orang yang takut sama Allah. Bukan rumit, dia menyelamatkan dirinya. Dia nggak mau hanya dapat enak sesaat tapi menderita selama-lamanya. Sampai dulu ada keluarga yang kelaparan. Keluarganya salah seorang yang saleh, lapar. Cari sesuatu yang halal nggak dapat.
anaknya yang masih kecil, tapi didikan orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk punya rasa takut mulai dari kecil. Apa jawabannya? Lebih baik kita sabar, nggak makan, sakit perut, lapar. Lebih baik kita sabar karena lapar daripada kita sabar akan siksanya Allah Ta'ala. Lebih baik saya tak nikmatin sabarnya lapar daripada harus bersabar dengan siksaannya Allah. Karena apa? Makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang takut sama Allah itu, misal dia pergi ke luar negeri yang di situ mayoritas bukan muslim, nggak gampang terus masuk restoran, nggak pakai tanya, nggak pakai apa langsung makan, nggak, dia cari tahu. Justru orang-orang yang takut sama Allah itu begitu sampai di satu negara yang mungkin mayoritas non muslim, yang pertama kali cari tahu di mana tempat makanan yang halal. Ketika sudah tahu baru dia makan. Itu bukan ribet dalam hidupnya, tapi ya justru itu orang-orang yang menyelamatkan hidupnya. Kemudian orang yang takut kepada Allah nampak pada apa? Tangannya. Dia tidak gunakan untuk yang diharamkan oleh Allah, melainkan digunakan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nampak juga tanda-tandanya pada langkahnya, kakinya. Dia tidak langkahkan kakinya menuju ke tempat-tempat yang mendatangkan murkanya Allah. Sebaliknya, dia pakai kakinya untuk apa? Melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak dalam ketaatannya. Dia jadikan ketaatannya semata-mata karena Allah. Bukan riya, bukan dipandang sama manusia. Taatnya bukan ingin mendatangkan kepujian manusia, dipuji sama manusia. Taatnya bukan untuk dipandang sama manusia atau dianggap dia orang soleh, tapi ketaatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 7 hal yang menunjukkan rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seluruh rasa takut itu menjadikanmu engkau takut kepada menghindar daripada sesuatu tersebut. Rasa takut itu tidak enak. Takut sama makhluk ya, beda kalau takut sama Allah Ta'ala. Rasa takut itu semua rasanya tidak enak. Kau takut tidak bisa tidur, kau takut hidupmu tidak nyaman. Tapi kecuali rasa takut sama Allah, justru takutmu itu malah mendatangkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Kau takut sama Allah, hidupmu tambah nyaman, bukan tambah tidak nyaman. Kau takut sama makhluk, hidupmu tidak nyaman. Tapi kau takut sama Khalik, hidupmu tambah nyaman. Karena apa? Ketika kau memiliki rasa takut, kau menghindar, menjauhi daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan kau taat sama Allah, ketaatanmu dan menjauhmu daripada perbuatan maksiat itu justru akan mendatangkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanbaghi lil mu'min an yakuna bainal khauf war raja. Nah, ini sifatnya para kekasih Allah. Seorang yang beriman itu hendaknya memiliki 2 sifat. Apa? Al-khauf, sifat rasa takut kepada Allah, war-raja, dan harapan. Jadi khauf sama raja ini nggak bisa dipisahkan. Punya rasa takut kepada Allah dan juga punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat burung, khauf dan raja ini kedua sayap. Burung nggak bisa terbang dengan satu sayap. Pesawat juga kalau terbang pakai satu sayap mengkhawatirkan, bisa kecelakaan. Maka seorang mukmin harus punya 2 sayap. Sayap pertama khauf, sayap yang kedua adalah ar-raja. Walaupun kita berlumuran dosa, banyak salah, jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu punya harapan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berfirman kepada kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosamu sebanyak apapun, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu maha mampu untuk mengampuni seluruh dosa-dosamu. Kau punya dosa sebesar apapun, kalau kau datang kepada Allah bertaubat betul-betul dari lubuk hatimu, sebesar apapun dosamu akan diampuni oleh Allah. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah sedang berbicara kepada siapa? Mereka yang berlumuran dosa,
Ya ibadi alladzi, ya ibadi, dipanggil sama Allah, wahai hambaku. Hambaku, padahal siapa yang dimaksud sama Allah saat itu, yang diajak bicara alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang telah melampaui batas, maksiatnya banyak, masih dipanggil sama Allah sebagai apa? Ibadi, hambaku. Hambaku yang berlumuran dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa akan rahmat Allah. Orang tua itu yang sayang sama anaknya luar biasa. Kadang kalau anaknya sering berbuat salah, kelewat batas, kesalahannya sudah melampaui batas, kadang nggak dianggap anak, diusir, nggak dianggap anak. Tapi seorang hamba ketika melampaui batas, dosanya banyak, nggak diusir sama Allah, masih dipanggil ibadi, hambaku. Dan masih disemangati sama Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa akan rahmatnya Allah. Lihat betapa sayangnya Allah, betapa cintanya Allah kepada hambanya. Nah, rasa takut itu penting. Kalau hamba tidak punya rasa takut, seorang hamba tidak punya rasa takut, nanti tidak ada yang membentengin dirinya daripada perbuatan maksiat. Dulu ada salah seorang ulama ditanya, kenapa sih dalam Al-Quran ada kalimat yang motivasi orang dengan apa? Dengan bisyarah, kabar gembira. Kalau kau berbuat begini, kau akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau kau buat begini, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Kan di Quran banyak bisyarah, kabar gembira dari Allah. Tapi di Quran juga ada ayat-ayat yang membuat orang takut. Kalau kau berbuat seperti ini, ketahuilah siksanya Allah itu pedih. Kalau kau berbuat begini, kau akan dimasukkan dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ada bisyarah, juga ada tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu ada manusia yang bisa taat dengan bisyarah. Bisa jadi orang baik cukup dengan apa? Dikasih kabar baik. Kalau kau begini, ya kau akan mendapatkan surganya Allah. Tapi ada orang yang nggak mempan, butuh untuk dikasih tahdzir, rasa takut. Jangan berbuat seperti ini. Kalau kau berbuat seperti ini, kau jauh dari surga. Kau malah akan mendapatkan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu hatinya beda-beda. Contoh, kadang kalau yang punya orang tua, namanya orang tua ya, sudah tua, mungkin sakit. Ada sakit jantung, mungkin ada sakit diabetes, ada sakit kolesterol. Kadang kalau dikasih bisyarah tidak mempan. Jangan makan ini. Kalau tidak makan ini tubuhnya tambah sehat, enak, tidak capek-capek, tidak pegel-pegel, tidak mempan. Tetap kadang namanya orang tua, tetap ngelanggar, tidak pantang. Nah kalau tidak pantang seperti itu, kadang butuh ditakutin. Jangan kayak gini. Ini kalau kayak gini nanti kolesterolnya naik, nanti bahaya, bisa masuk rumah sakit. Tidak sedikit loh orang yang kayak gini akhirnya stroke, akhirnya gini. Akhirnya dengan tahdzir seperti itu dia berhenti. Nah, kebutuhan manusia beda-beda. Tapi rasa takut kepada Allah itu penting. Supaya apa? Supaya menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, seorang pengusaha, kalau dia punya rasa takut sama Allah, rasa takutnya akan menyelamatkan dirinya dari apa? Dari riba. Rasa takut akan menyelamatkan dirinya dari apa? Daripada nipu orang lain. Seorang penguasa, pejabat punya rasa takut. Rasa takutnya menyelamatkan dirinya dari apa? Dari menzalimi orang lain, daripada berbuat tidak adil kepada anggotanya atau rakyatnya dan lain sebagainya. Nah ini rasa takut penting. Kepala rumah tangga kalau tidak punya rasa takut, dibiarkan anaknya mau dusta, mau tidak sholat. Tapi ketika punya rasa takut, maka dia akan membentengi keluarganya. Maka rasa takut itu penting. Takut itu amal ijabi, sesuatu yang positif yang akan jauhkan manusia daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak punya rasa takut, wah malah binasa, hancur kehidupan seseorang kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya rasa takut. Nabi Muhammad sendiri orang yang paling takut sama Allah taala. Dalam hadisnya Nabi Muhammad menjelaskan apa? Yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian saya. Yang paling takut kepada Allah di antara kalian juga saya. Nabi Muhammad kurang apa sih? Kekasihnya Allah, pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka.
pasti masuk surga, dijamin sama Allah Ta'ala. Kekasihnya Allah. Apa yang mau ditakutin? Tapi beliau masih punya sifat rasa takut yang luar biasa. Lihat bagaimana sahabat Nabi meriwayatkan, ketika Nabi sholat, dia mendengarkan isakan tangis dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah, isakan tangis itu, nangisnya Nabi karena apa? Ya karena takut kepada Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai diriwayatkan terdengar tangisnya dalam hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jarak 1 mil. Dari jarak 1 mil rasa isak tangisnya terdengar. Nah, ini takutnya para anbiya, takutnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebutkan ruwiya anak Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu ketika diturunkan di bumi, maka thalathami asanah la yarfa'u ra'sahu ila sama. Duduk di bumi 300 tahun. Nabi Adam ketika diturunkan 300 tahun di bumi, la yarfa'u ra'sahu ila sama, tidak ngangkat kepalanya ke atas langit. Karena apa? Rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa apa? Malu. Kita banyak maksiat tapi tidak malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Adam, para nabi itu maksum, terbebas daripada kesalahan. Sesuatu yang tidak salah itu kalau sama para nabi, sama para rasul dianggap sesuatu yang kurang, diistighfari sama mereka. Kita kemarin sudah bahas kenapa Nabi itu sampai beristighfar kepada Allah 100 kali, dalam riwayat 70 kali, bukan karena Nabi berbuat salah. Nabi itu tiap hari derajatnya naik. Setiap naik ke derajat yang berikutnya, derajat sebelumnya yang dianggap sama Nabi itu sebuah kekurangan, diistighfari. Padahal tidak kurang Nabi Muhammad. Dan istighfarnya para nabi bisa jadi syafaah buat kita, buat umatnya, atau tasyri'an, ngajarkan kepada kita. Nah, ini para nabi sama para rasulnya Allah ini hebat-hebatnya manusia, tapi masih memiliki rasa takut yang luar biasa. Gak sedikit daripada mereka yang pingsan, takut sampai pingsan. Gak sedikit daripada mereka yang nangis luar biasa. Karena apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita maksiatnya banyak, nangis tidak pernah. Maksiatnya banyak, tidak takut sama Allah. Maksiatnya banyak, tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak terus belajar, akhirnya tidak punya sifat rasa takut tadi. Kalau kita tidak mau ngelembutkan hati kita dengan nangis, akhirnya apa? Tidak tersentuh dengan itu. Yang ada semakin kotor, semakin keras hati kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, nah ini orang-orang yang takut ya, manfaatnya punya sifat takut. Ada seorang wanita yang keluar, ada hajat, dia keluar, diikuti sama laki-laki yang memang sudah jatuh cinta sama perempuan ini. Ini laki-laki sudah naruh senang sama perempuan ini, diikutin sampai ke tempat yang sepi, tidak ada orang. Kemudian dia buka rahasianya, kalau dia suka ya sudah, kemakan hawa nafsunya, ingin ngajak perempuan itu berbuat zina. Maka perempuan tadi mengatakan apa? Coba kau lihat dulu, orang-orang di sini sudah pada tidur apa belum? Penduduk ini sudah pada tidur apa belum? Nah, si laki-laki ini ketika dengar seperti itu, muncul harapan, oh berarti perempuan ini mau saya ajak berbuat zina. Karena dia tidak mau ketahuan, dia suruh saya ngecek penduduk sini sudah pada tidur apa belum. Dicek sama dia. Selesai dicek, dia datangin perempuan tadi, dia bilang sudah tidur semuanya. Tidak ada yang terbangun, mereka sudah terlelap dalam tidur mereka. Aman. Maka perempuan tadi tanya, lah Allah tidur enggak? Maka dijawab sama laki tersebut, ya Allah tuh gak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Kata perempuan tadi, lah kalau yang gak pernah tidur saja gak tidur, bakal tahu dengan apa yang kita lakukan, terus bagaimana kalau sampai Allah itu tahu dengan apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan ini? Harusnya kita lebih merasa malu dan takut kepada yang tidak pernah tidur daripada yang tidur. Maka laki-laki itu akhirnya sadar karena ucapan perempuan tadi, perempuan yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat, menjauh daripada perbuatan maksiat.
Coba manusia itu tidak punya rasa takut, ya tidak ada yang bentengin. Jadi rasa takut itu penting, walaupun masih ada embel-embelnya, tetap penting. Misal, kenapa kau tidak tinggalkan sholat? Saya takut kalau saya tidak sholat nanti miskin, dagangan saya tidak payu. Itu masih mending daripada tidak ada rasa takut. Saya takut kalau Allah murka sama saya tidak sholat nanti dagangan saya tidak laris. Yang penting kau masih punya rasa takut sama Allah daripada tidak sama sekali. Maka rasa takut itu penting. Terkadang ada orang mau nipu, ada rasa takut. Wah, kalau saya nipu nanti keluarga saya hancur, dihukum saya sama Allah Ta'ala. Akhirnya terhindar daripada nipu. Kalau mau menzalimin, dia takut. Kalau saya zalimin ada hukum karma, nanti saya dizalimin juga, saya takut. Nah, ini rasa takut ini penting. Kalau tidak punya rasa takut nanti nabrak sana sini. Akhirnya apa? Semua perbuatan-perbuatan yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Seperti yang sering saya ulang-ulang, nasihatnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang jadi pecut bagi kita. Musibah yang besar itu bukan tsunami, bukan gempa atau apapun, itu semua sunatullah. Mati hidupnya manusia di tangannya Allah. Yang hidup pasti mati. Jadi itu semua pasti ada pada manusia. Tapi musibah yang besar adalah matinya rasa takut seorang hamba kepada Allah dan dia masih hidup di muka bumi ini. Masih hidup tapi rasa takut sama Allah sudah gak ada. Ini musibah yang besar. Ini yang harus cepat-cepat diobati. Karena kalau tidak diobatin bahaya. Kalau tidak diobatin, dia tidak punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerjal, melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintahnya itu justru dijauhin. Perintahnya Allah justru malah ditinggalkan. Dan rasa takut itu jadi menjadikan kita berpikir untuk masa depan. Orang kalau tidak punya rasa takut, tidak mikirkan matinya nanti seperti apa, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi kalau orang yang takut sama Allah, yang ada di benaknya apa? Bagaimana saya wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan takut matinya su'ul khatimah. Tapi kalau orang tidak punya rasa takut sama Allah, tidak peduli mati kayak apa aja, yang penting mati. Dia tidak akan mikirkan dalam keadaan seperti apa. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, lihat bagaimana rasa takutnya kepada Allah. Doanya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini menunjukkan rasa takut yang luar biasa, berharap agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Takut beliau wafat dalam keadaan su'ul khatimah, padahal nabi, rasul. Yang pantasnya takut mati su'ul khatimah itu kita yang tidak maksum. Tapi para nabi-nabinya Allah yang maksum masih berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Harusnya ucapan Nabi Allah Yusuf atau ayat Al-Quran ini menjadi motivasi bagi kita, introspeksi. Pernah tidak kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah? Padahal kita ini dosanya banyak, tapi rasa takutnya malah sedikit. Sifatnya orang-orang soleh ini tidak sedikit daripada mereka. Kalau bangun tidur, ngelihat ke kaca, ngelihat wajahnya masih sama, itu bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Siapa? Wali bangun tidur ngaca, ngelihat wajahnya, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, yang mana Allah tidak merubah wajah saya menjadi wajahnya seekor anjing atau kera karena buruknya perbuatanku. Siapa yang mengatakan itu? Kekasihnya Allah. Kita yang malah berumuran dosa tidak pernah seperti itu, tidak pernah takut, rasa takut tidak ada. Mungkin kita jangan berpikir apa mungkin sih wajahnya orang jadi keledai atau jadi monyet. Kita tidak perlu mikirkan caranya. Kalau Allah mau, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jadi. Tapi yang perlu kita ambil ibrah dari sini apa? Lihat takutnya mereka orang soleh, yang padahal mereka jaga dirinya daripada perbuatan maksiat. Kita yang justru malah berlumuran dosa, tidak punya rasa takut seperti mereka. Yang pantas takut itu kita. Mereka orang-orang soleh, rasa takutnya menjadikan mereka itu tidak pernah nganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Bahkan tidak pernah nganggap dirinya lebih baik daripada seekor binatang. Uwais al-Qarani, tabi'i, yang didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dimintain istighfar, ampunan dari Allah Ta'ala, dan itu atas wasiatnya Nabi. Kadang makan di sampah. Kalau ada anjing yang ikut makan, apa kata dia?
Saya makan di tempat saya ini, kau makan di sekelilingmu itu. Kita nggak saling mengganggu. Dan dia berkata kepada seekor anjing tadi apa? Kalau saya nanti selamat di Siratal Mustaqim, fa ana khairun minka. Berarti saya lebih baik daripada engkau. Tapi kalau saya tidak selamat, berarti engkau lebih baik daripada saya. Sama binatang saja nggak ngerendahkan. Sama binatang saja nganggap dirinya bukan lebih baik. Karena apa? Rasa takut. Takut sama ujub, takut sama riya, takut sama penyakit-penyakit yang justru akan menjatuhkan dirinya atau akan membinasakan dirinya. Tidak nganggap dirinya mulia. Nah, ini rasa takut. Jadi seorang hamba itu dia punya sifat mahabbah bagus, dan itu harus. Dan di dalam mahabbah harus ada rasa takut. Takut kepada Allah. Karena takut ini yang akan menyelamatkan dirinya. Dulu diceritakan sama Habib Ali Al-Jufri, beliau pernah pergi bersama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ke salah satu acara di Perancis. Acaranya 2 hari. Hari pertama buat orang-orang non-muslim. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti berbicara di hadapan orang-orang non-muslim. Hari kedua khusus buat umat Islam yang ada di Perancis. Dan beliau menjelaskan tentang makna al-ubudiyah. Menjadi hamba Allah itu harus seperti apa sih? Siapa itu hamba Allah yang layak dijadikan hamba Allah, atau makna daripada Abdullah? Jelaskan panjang lebar. Selesai beliau dijamu di salah satu ruangan. Kemudian ada salah satu panitia yang datangi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dikabari kalau ada satu perempuan wartawan, Sohafiyah. Ada wartawan kemarin hadir di acara seminar, dan hari ini yang khusus buat umat Islam dia juga hadir, minta izin untuk hadir. Dan ini sekarang wanita itu di pintu nangis, luar biasa nangis, kepingin ketemu sama Syekh Al-Buti. Didatangin sama Syekh Al-Buti, dipersilahkan masuk, dan perempuan ini nangis. Dia bilang, penjelasanmu yang kemarin dan hari ini bikin gempa di dalam hati saya. Tapi ada satu hal yang belum saya pahami, saya belum berasa puas dengan penjelasannya. Tentang takut. Anda menjelaskan tentang mahabbah. Kemudian Anda menjelaskan tentang takut. Cinta. Cinta itu kebahagiaan. Cinta itu dekat. Cinta itu, kok di dalam cinta ada rasa takut? Mana mungkin seseorang itu ada rasa takut di dalam cinta? Ini tidak keterima di akal saya. Tolong jelaskan kepada saya. Maka mendengar ucapan wanita tadi, Syekh Al-Buti justru malah menangis. Kemudian beliau katakan apa? Dan yang paling ditakuti oleh para pecinta, siapa bilang dalam cinta itu tidak ada takut? Justru bagi seorang pecinta itu memiliki rasa takut yang lebih daripada selain para pecinta. Dan yang paling ditakuti oleh seorang pencinta adalah kehilangan kekasihnya, atau tidak dicintai oleh kekasihnya. Kita itu kalau cinta, yang kita takutin apa? Kehilangan orang yang kita cintai. Kita itu kecinta, kalau cinta, yang kita takutin apa? Yang kita cintai tidak mencintai kita. Nah, kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya yang paling kita takutin apa? Kita kehilangan Allah. Maksudnya kehilangan Allah apa? Ya engkau kufur, engkau keluar daripada agamanya. Karena engkau semakin jauh, akhirnya apa? Kau kehilangan Tuhanmu. Dengan apa? Kau keluar dari agamanya, wa'iyadzubillah. Atau kau tidak mendapatkan cintanya. Karena banyaknya perbuatan maksiat yang tidak kau taubati, akhirnya engkau tidak mendapatkan mahabbah. Jadi bagi para pecinta itu justru rasa takut yang ada pada dirinya lebih besar daripada orang biasa. Kita lihat bagaimana para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar ibn Khattab, sampai di mukanya ada bekas, di bawah matanya ini ada bekas, saking banyaknya nangis. Saking banyaknya nangis sampai ada garis hitam. Saking banyaknya menangis karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali ibnul Husain, Ali Zainal Abidin, mau pergi haji, naik tunggangannya nangis. Mau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu nangis dan takut sama Allah Ta'ala. Kenapa? Takut kalau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik nanti dapat jawaban dari Allah, la labbaika wala sa'daik.
Ali Zainal Abidin, ini orang dijuluki Zainal Abidin saking banyaknya ibadahnya, saking indahnya ibadahnya. Tapi masih punya rasa takut yang luar biasa. Takut kalau nggak diterima sama Allah. Takut kalau nggak disambut sama Allah Ta'ala. Bukan sultan, ini sifat rasa takut. Merasa dirinya paling kurang, merasa dirinya masih berlumuran dosa. Nah, ini orang-orang yang hebat. Kita baca kisah-kisahnya orang soleh dan bagaimana sifat rasa takut itu ada pada diri mereka. Supaya apa? Memotivasi diri kita dan nyadar kalau kita ini jauh dari mereka. Dan mereka yang lebih mulia dari kita masih punya sifat rasa takut yang harusnya rasa takut itu ada pada diri kita. Atha As-Salami atau Atha As-Salimi yang sering kita dengar. Sayyidina Atha As-Salimi ini gak makan kecuali daripada pekerjaan tangannya. Jahit pakaian, dijual, uangnya buat makan. Satu hari dia bikin pakaian yang ngerahkan semua tenaganya dan kemampuannya. Lama. Sudah jadi dianggap ini perfect, sempurna, dia bawa ke tukang kain, tukang baju. Yang namanya tukang baju ya kerja di pasar, biasa belanja pakaian, maka ilmunya tentang pakaian dan kain ini lebih banyak. Sama kalau kita pergi ke bengkel, kadang kita bawa sepeda motor kita atau bawa mobil kita, belum jelaskan penyakitnya. Namanya orang ahli, begitu nyetatar aja tahu. Oh ini businya kotor, oh ini akinya sudah lemah, oh ini radiatornya mati, oh ini karena sudah hebrah, sudah sering. Atau Selimi datang bawa pakaiannya mau dijual nih, pakaian mau saya jual. Dilihat sama pedagang pakaian tadi sebentar, dia bilang saya beli sekian, dikasih harga yang murahnya luar biasa. Biasanya dia jual pakaian biasa, hasil kerja biasanya dia masih harganya lebih tinggi. Yang itu justru malah di bawahnya. Kaget dia, loh ini saya ngerahkan tenaga saya, ini pakaian bukan sehari jadi loh, ini berhari-hari saya kerapkan tenaga saya, kemampuan saya itu bikin ini yang paling istimewa, masuk dihargai murah. Dibilang iya. Kenapa? Karena di bagian kerahnya ada kurangnya, bagian tangannya ada sini ya, gelang tangannya seperti ini. Karena dia tahu ahli dalam kain, ditunjukin kekurangannya, aib-aibnya ditunjukin. Dengar ucapan pemilik toko tadi, Atha As-Salami megang kepalanya gini sambil nangis. Nangis sejadi-jadinya. Yang punya toko sampai kaget, ya sudah kau jangan nangis. Kau minta harga berapa saya bayar. Udah jangan nangis. Dia bilang saya nangis bukan karena kau hargai baju saya murah. Lah kenapa kau nangis? Saya nangis karena saya 70 tahun beribadah kepada Allah dan saya kerahkan semua kemampuan saya untuk sebaik mungkin dalam beribadah, dan saya kira ibadah saya sudah perfect. Tapi hari ini kau kasih pelajaran saya yang berharga. Kau yang ahli dalam ilmu kain tadi, dengan sekejap kau bisa tahu di sini ada kurangnya, ada kurangnya, ada kurangnya. Saya takut 70 tahun ibadah saya yang saya anggap perfect, bagus, diterima sama Allah, ternyata nanti di hari kiamat ketika diperiksa oleh Allah banyak kekurangannya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang punya rasa takut. Ibadahnya sudah istimewa tapi takutnya luar biasa. Kita ibadahnya yang serba kurang tapi kita masih bisa tidur enak, bisa tertawa terbahak-bahak. Bukannya tidak boleh bahagia, bukannya tidak boleh tidur. Tapi lihat bagaimana takutnya mereka orang-orang saleh. Nabi Muhammad itu sampai mengatakan apa? Lau ta'lamuna ma'a'lam. Kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, apa kata beliau? La dhahiktum qalilan. Kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Karena hidup ini bukan main-main. Hidup ini nanti akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita dilarang bahagia, bahagia silahkan bahagia. Tapi jangan sampai kau justru malah bahagia di hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai kau lalai dalam kebahagiaanmu. Jangan sampai kau tidak memiliki sifat takut atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utbatul Ghulam, yang pada kesempatan yang lalu kita sudah bawakan kisahnya. Yang ahli maksiat kemudian bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pernah lewat ya di satu tempat. Ketika lewat nangis luar biasa. Maka ditanya sama orang yang jalan sama dia, "Kenapa kok tiba-tiba ini lewat ke satu tempat ngelihat sesuatu kok nangis?" Dia bilang apa? "Di tempat ini dulu waktu saya masih kecil saya pernah bermaksiat kepada Allah taala." Tempat yang dulu dia pernah maksiat, dia lewat ngelihat, ingat sama perbuatan maksiat yang lalu, padahal sudah taubat, nangis.
Karena apa? Takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin ngelihat tempat bekas kita maksiat, yang ada malah kita ketawa ya. Wah, saya dulu di sini judi menang banyak. Saya dulu di sini mempermainkan orang. Tapi mereka para kekasih Allah justru tempat-tempat yang mengingatkan akan perbuatan buruk, mereka nangis yang luar biasa. Karena apa? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takut ini sifatnya para kekasih Allah. Sifatnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah hidupnya para wali-wali Allah, para nabi-nabinya Allah, mereka semuanya adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa. Maka yang kepingin setiap hari doa dalam sholatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maka kita harus niru mereka dalam hal memiliki sifat rasa takut, karena mereka nabiin, siddiqin, syuhada dan salihin adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Radib Al-Attas, undur al-halah allati tuhibbu an ya'tiyakal maut wa anta 'alaiha falzamha. Kita itu disuruh perhatikan kira-kira amal apa yang kita harapkan kelak kita mati ketika beramal dengan amalan tersebut. Jadi dalam nasihat beliau, kalau kau kepingin wafat dalam keadaan sedang mengamalkan sesuatu amal yang baik, maka jagalah amal tersebut. Misal, kau kepingin wafat dalam keadaan sholat, maka jagalah sholat. Perbanyak sholat. Perbanyak sholat sunnah, supaya apa? Nanti kau diwafatkan dalam keadaan sholat. Begitu juga sebaliknya. Walhalah allati takrahu an ya'tiyakal maut, keadaan yang kau nggak kepingin ketika dalam keadaan tersebut kematian datang, maka jauhi keadaan tersebut. Misalnya kau sedang bermaksiat, apapun maksiatnya, kau nggak kepingin saya sedang melakukan maksiat ini kematian datang kepada saya, kau nggak pengin, maka jauhi keadaan tersebut. Nah, itu namanya orang yang betul, keinginannya sungguh-sungguh. Kita baca Quran, wah nikmatnya ya orang yang wafat dalam keadaan baca Quran. Saya kepingin banget wafat dalam keadaan baca Quran, tapi moco Qurannya sebulan sekali. Ya berarti tidak kepingin. Kalau kau memang pengen wafatmu dalam keadaan baca Quran, perbanyak. Karena kau tidak tahu matimu datangnya jam berapa, hari apa. Supaya kau bisa wafat dalam keadaan baca Quran, perbanyak baca Quran. Kemudian kau mungkin mendapati, ya Allah, binasanya orang itu emannya wafat dalam keadaan masih menggunjing orang, atau wafat dalam keadaan sedang maksiat. Saya tidak kepingin wafat dalam keadaan saya masih berjudi, tapi tiap hari judi. Ya berarti tidak benar-benar keinginannya. Kalau kau ingin wafat dalam keadaan amalan tertentu, maka perbanyak amalan tersebut. Kalau kau memperbanyak, ya insya Allah datangnya, karena sudah kebiasaanmu beramal itu, bisa jadi ketika kematian itu datang kau sedang mengamalkan amal tersebut. Lihat orang yang sering hidupnya sholat di masjid terus wafatnya di masjid, hidupnya ngaji terus wafatnya ngaji, hidupnya bantu orang terus wafatnya dalam keadaan bantu orang. Jadi ini tips dari beliau. Kalau kau kepingin wafat dalam suatu amalan tertentu yang kau sukai dan kau harapkan ketika beramal itu kau diwafatkan sama Allah Ta'ala, maka perbanyaklah amal tersebut. Dan yang kau takut mati dalam keadaan seperti itu, jauhi perbuatan itu. Tidak kepingin mati dalam keadaan judi, jangan judi. Tidak kepingin mati dalam keadaan minum khamr, jangan minum khamr. Pengen wafat dalam keadaan hadir majelis, sering datang majelis. Pengen wafat dalam keadaan ngeladeni wong tua, birrul walidain, ya jadilah anak yang berbakti. Ingin wafat dalam keadaan sholat, ya perbanyaklah sholat, perbanyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini tips dari beliau, semoga kita bisa diwafatkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah menanamkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang menjadikan kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, takut yang menjadikan kita semakin semangat untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نذبه من الرجس والدران، وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجميل الدار التي حشوها المحن، واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى، وجانب ولا تسحب هديتا من افتتان، وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان. وصل بقلب حاضر غير غافل، ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان، وما هذه الدنيا بدار إقامة، وما هي إلا كالطريق إلى الوطن، وما الدار إلا جنة لمن اتقى، ونار لمن لم يتق الله فاسمعان. فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك، وعاصمنا من الزيغ والفتن. فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك، وعاصمنا من الزيغ والفتن. ووفق وسدد واصلح الكل عهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن. ووفق وسدد واصلح الكل عهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن، عليه صلاة الله ثم سلامه، صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول تمام كل سر معمول صلاح الشام ظهرا باطنا دافعة لكل شر جليبة لكل خير. الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين، فكنا لكم في الدين علمنا لكم التعويل، ويرزقنا لكم سواء السبيل، ويجعل لكم قرة سيد المرسلين، ويختم أعمالنا بالحسن حرات أن في خيرنة وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنسى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخلها يا علماء.
نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله درش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإنسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.